Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Salam Pagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biasanya ketika kita menghadapi peristiwa yang berat, yang muncul dalam hati kita adalah rasa takut atau paling tidak rasa khawatir. Takut jika kita tidak bisa melewati peristiwa berat itu sesuai dengan keinginan kita. Khawatir jika peristiwa berat itu bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan muncul dampak buruk baik bagi kita apalagi bagi orang-orang di sekitar kita. Jika dua perasaan ini yang mendominasi hati kita, barangkali pelan tapi pasti yang tadinya hati kita kuat bisa menjadi lemah. Demikian pula dampaknya sampai di tahap iman. Iman yang tadinya teguh pun bisa menjadi goyah. Oleh karena itu, lumrah kalau kemudian kita mencoba mencari pertolongan. Dan sebagai umat beriman, kita diingatkan bahwa pertolongan kita sejatinya selalu ada dan tersedia di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan itu tidak hanya mampu menopang dan menolong kita sepanjang kita menghadapi masa-masa yang baik dalam perjalanan hidup kita, tetapi kuasa Tuhan itu juga menolong kita ketika kita menghadapi peristiwa terberat sekalipun. Tuhan tahu bahwa ketika peristiwa berat itu kita alami, yang dilemahkan bukan hanya tubuh kita atau jasmani kita, melainkan yang dilemahkan adalah ada hati dan iman yang diincar oleh si jahat atau si iblis, sehingga menggoda kita untuk mencari jalan pintas. Nah, penutup surat Efesus ini menegaskan bahwa setiap orang yang hidup baru di dalam Kristus tidak lepas dari peperangan rohani, yaitu peperangan yang terus-menerus berlangsung untuk melemahkan hati dan iman kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan agar kita kuat di dalam Tuhan yang berkuasa menopang, melindungi, dan menolong kita. Kuat di dalam kuasa Tuhan pun harus didukung dengan disiplin rohani yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, semakin sulit pergumulan yang kita hadapi, semakin sering kita berdoa. Semakin sulit kita menemukan jalan keluar, semakin sering kita membaca firman Tuhan. Semakin galau hati kita, semakin sering kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, kuasa Tuhan yang kebangkitannya kita peringati di Minggu Paskah lalu selalu menaungi, melingkupi hati kita, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk berpikir meninggalkan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Kuasa-Mu ada di atas segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kami belajar menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami hanya di dalam Kristus yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dan kami yakin kuasa Tuhan senantiasa menaungi kami. Kami memulai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menerima kuasa Tuhan.